Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Podcast Radar Jogja, Podcast Main Bola. Masih dalam suasana lebaran, kami dari tim podcastnya Radar Jogja mengucapkan minal aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah selama ini ya dalam menjalankan podcast buat sahabat Radar Jogja di mana saja berada. Kita podcast lagi. Kali ini kita minus pengamat sepak bola dan juga Direktur Radar Jogja Pak Ananto, karena beliau sedang ada rapat di Surabaya bersama holding dan pimpinan manajemen Jawa Pos. Jadi untuk kali ini absen dulu tanpa Pak Ananto. Namun gantinya ada Bung Satria. Nah, ini Bung Satria nih. Bung Satria ini dia ini Satria Prediksi namanya. Kalau di sini panggilnya Satria Prediksi. Karena nama Satria itu ada dua di Radar Jogja. Yang satunya editor ya, yang ini prediksi karena dia sering motoran sama artis-artis prediksi jaya-jaya. Enggak, dia nih Satria ini sering nulis ini prediksi. Kalau teman-teman itu yang suka apa gitu kan bertaruh gitu ngeliat prediksi di Radar Jogja tuh yang nulis Satria ini. Jadi dia kita tarik sekarang dengan Pak Ananto untuk mengulas tentang sepak bola untuk hari ini. Kita akan bahas yang pertama, bahas PSS Sleman. Lagi-lagi kalah lagi ya. Ya Bung ya? Iya Mas. Tapi ngomong jelas ini. Jelas. Nulisnya kalah terus. Kalah terus. Kapan menangnya? Ayo dong, menang. Kalah 2-1 dari Biak, padahal mainnya sudah di tempat yang netral istilahnya kan di Bali. Kita nanya Mas Satria dulu sebagai Sleman fans ini. Mana Sat? Ya, lihat PSS kayak gini. seperti biasa lah penyakitnya. Jadi tangannya. Biasa. Itu kan babak pertama bisa selalu unggul, Ya. babak kedua selalu kalah. Ya. Dan itu bukan pertama kalinya. Dan itu dari catatan saya udah 5 kali nih. 2 kali ya. Diawali 21 Desember dari Persija, Semen Padang 26 Januari, Arema 17 Februari, Persis 11 Maret sama PSBS ini. Parahnya itu kan pas sama Arema dan Persis udah unggul babak pertama, babak 2 4 gol dan 6 gol. Nah itu masalahnya kan kita nggak tahu juga internalnya gimana. Kok mesti kalau babak kedua hancur. Ya. Bahkan lihat pola seperti itu saya kemarin sempat bercanda ya Sat. Enggak tuh pegangannya tuh PSBS Biak tuh pasti menang gitu kalau Mesti comeback. pasti kalah comeback Pas- pasti. Benar Entah kenapa pemainnya atau strategi kurang pas atau pas pergantian pemain gimana kan kita juga atau masalah internal juga Ya. ya. Nah itulah. Langsung kita ditanyakan wartawan ya nih, wartawan PSS ya gimana Mas Kopong? Ya Mas. Apa ya benar kata Satria, seperti sebelumnya lagi-lagi PSS harus rela kalah, dan itu apa sih jenengane? Apa? Sempat unggul dhisik tapi Ya. di babak kedua itu apa namanya? Dibalas. Dibalik. Nah itu sempat kemarin itu aku wawancara Coach Peter itu bahwasanya apa sih yang menjadi kendala PSS selama ini gitu. Dia menyebut bahwa pemain itu setelah 60 menit itu gembos Mas. Kenapa itu? Kurang tahu, nggak tahu kenapa. Setelah 60 menit itu gembos. Jadi ya mungkin itu yang jadi masalah yang apa setiap rentetan kekalahan yang babak keluroi paling gitu. Dan itu pun kemarin saya juga konfirmasi ke Pak Manajer bahwa hal itu pun juga akan dievaluasi. Ya piye ya, mosok yang ngono kuwi terus toh. Babak keloro kebobolan, padahal babak pertama sudah memimpin, babak keloro kebobolan, ya itu pasti akan dievaluasi. Dan hari ini kemarin sudah mulai latihan tim. Husra nggak bilang gembos itu kenapa? Kan banyak faktor. Apa karena fisik bisa jadi kan, terus karena blank buyar atau strategi mungkin diubah malah nggak berjalan, atau karena faktor yang lain kan. Nah, bisa jadi banyak faktor kan. Itu gembos ini. kurang detail ya Hustra kemarin yang ngomong. Cuman setelah 60 menit itu pemain lemes gitu. Fisiknya ya mungkin ya itu lebih lebih mengacu ke fisik ya mungkin fisik ya mungkin lebih mengacu. Mas nambahin dikit Mas. Kan penulisan yang ditulis Mas Kopong itu kan semenjak habis penalti nggak dikasih gitu dropnya. Nah itu mungkin juga berpengaruh kan. Nah menariknya lagi 2 gol itu disumbang berkat pergerakan mantan pemain PSS sendiri.
out Rivaldo Ferry dari sisi kanan Montana Sleman. Itu selalu bolong. Berarti jadi PR dari back juga kan itu. Cover up gimana, build up-nya, backingnya. Berarti benar konsentrasi dari para pemain PSS ya, Nah, mungkin dari faktor-faktornya ya. bilang kan 60 menit itu kalau udah ke atas konsen hilang, spirit juga mungkin anjlok. Itulah. Nah, wawancara di Anusa sendiri masalah kali itu apa lagi selain masalah faktor gembos tadi? Cuman itu sih kalau coach Peter itu ngomongnya. Cuman itu Mas. Tidak detail secara range soalnya bahasa Inggris toh Mas. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Suruh bahasa Jawa apa dia? Oh udah lama tinggal di Jogja kok nggak bisa bahasa Jawa kan. Sekarang berarti PSS peringkat berapa ya? Masih ada satu klasemen. Klasemen. Aduh. Sedangkan pertandingan tinggal 6 ya. Ini sangat krusial ya. Dan selanjutnya lawannya Dewa ya. Dewa. Kalau mainnya kayak gitu terus ya gimana nih kalau dengan cara main seperti itu terus kamu optimis nggak PSS kira-kira bisa keluar dari zona degradasi? Kalau emang stabil begini terus berat ya. Apalagi Dewa sekarang baru di klasemen atas dan positif terus. Bebe bang. Mas. Nggak PSS seperti ini. Kayak memang berjalan sudah hopeless itu sudah atau gimana? Ya nek Sudah nggak niat lagi lah istilahnya kan. Terus lah federasi nggak apa-apa. enggak sih. Yo tetap ono optimistis sih. Walaupun juga terlalu ketok ya. Tetap optimistis sih. Pak manajer kemarin kan sempat ngobrol sama saya bahwa di sisa 6 pertandingan ini targetnya 4 laga sapu bersih Mas. Baru bisa keluar itu ya. 4 laga Nggak sapu. sekalian 6 Mas. Ya, ya realistis ya mungkin ya. Ya mungkin nggak ngerti mungkin realistis dari perhitungan mereka sendiri. 4 laga dan ya mereka tetap masih optimis Mas. Ya sebenarnya sih dengan membawa Petrusra ke PS Sleman kan sudah bentuk manajemen yang serius toh mengenai PSS squad di dalam squadnya ini kan. Tapi kok kondisinya ya masih minor gitu terus ya memang faktor apa lagi nih yang masih carikan ya mungkin manajemennya muat nggak tahu itu loh. Ya kan. Nah besok lawan Dewa rencana infonya gimana soal Mago? Karena ada simpang siur Mago belum bisa dipakai. Bang. Ya Pak Mas Bahana. Kemarin hari Minggu saya konfirmasi ke Pak manajer bahwa pas hari Minggu kemarin tanggal 13 ya. 13 itu manajer sendiri Leo itu belum mendapat surat edaran resminya dari PT LIB terkait penggunaan Stadion Habibie itu atau perpindahan dari Manahan Solo ke Maguwo itu belum dapat. Padahal waktu puasa kemarin Bupati Sleman itu saya sudah sempat wawancara dengan teman-teman yang lain bahwa jika beliau sudah menjanjikan bahwa laga perdana home PSS setelah Lebaran yaitu lawan Dewa besok itu pihak Pemkab sudah bisa menjanjikan laga itu bisa digelar di Maguwo. Ya, tapi entah kenapa sampai hari Minggu kemarin kan Leo sendiri bilang belum ada kejelasan. Tapi nggak tahu kalau hari ini misal Senin ini kan Leo juga mau update lagi ke kantor PSS. Siapa tahu update-nya juga bisa pakai Maguwo ya Mas ya. Tapi ini sih saya pastikan sama Juan media officer PSS bahwa itu sudah pasti di Maguwo katanya. Sudah pasti di Maguwo. Oh, berarti bisa ya. Dan menarik ini kan justru hal yang sangat ditunggu-tunggu ya Mas ya. Dengan pemain, pelatih, official dan para supporter sangat menunggu. Dan tentu saja kemarin itu di media sosial juga rame ya bahwa supporter akan all out dan tadi juga saya konfirmasi ke teman supporter bahwa PSS fan ini siap all out dan harapan mereka ya 3 poin tetap. Ya perdana ya Mas ya. Ya semoga aja ya dengan kembalinya PSS ini ke Maguwo memutus hasil-hasil negatif yang selama ini diraih kan. Kalau kamu gimana nih saat prediksimu Main Satria prediksi mental mesti berminta ya. Ambisi juga. Tapi ya emang itu catatan Dewa United tuh bukan tim kaleng-kaleng juga. Dia juga berniat untuk jadi juara masih punya kesempatan untuk nyaing Persib. Mas batas tingkat 2 ya Dewa ya sekarang. Ya. Persebaya Persija masih di bawahnya juga kan itu. Tetap berat sih. Tapi ada kesempatan. Tinggal konsistensi PSS sama di atas menit 60 tadi. Gimana caranya bisa ngatasin itu, kemungkinan bisa dapat poin lah.
Ada kabar pemain cedera dari PSS? Kayak kemarin starter itu Tokantis nggak main ya? Nggak jadi starter ya? Kenapa itu? Enggak tahu Mas. Tanpa striker murni. Aku waktu taktikal itu memang dicoba ngono kuwi lah latihan gitu. Oh, memang harus memang bertahan mungkin sebenarnya. Ya mungkin. Taktik bertahan gitu ya. Mungkin bertahan. Waktu latihan itu juga bikin skema seperti itu. Formasinya udah seperti itu. Iya, tanpa Tokantis itu. Tokantin sama Hoki itu malah di tim lawan pas waktu latihan. Bukan di tim inti itu. Atau mungkin itu malah mau memanfaatkan sayap-sayapnya, mungkin bisa itu. Dion, Nicolau, Iya. nah itu bisa. Tapi kalau tanpa striker murni emang susah juga. Kong, kira-kira besok main Tokantis akan main starter lawan Dewa? Kemungkinan juga Atau masih pakai format lawan Biak? mungkin akan ada rotasi ya mungkin ya. Ya entah kenapa kan setelah nggak dipegang Mazzola ini kan Tokantin kan juga melempem Mas. Nggak tahu entah kenapa mungkin ya biasa tahu pemain pelatih kan mungkin ada tidak kecocokan strategi atau apa kita juga tidak tahu ya. Entah ya aku belum bisa memastikan bahwa besok Tokantin akan main atau mungkin Hoki lah, malah justru Hoki kan bisa jadi ya. Tapi kayaknya Hoki sih nak besok mungkin ya. Kalau pemain cedera nggak ada ya? Cedera Kartu akumulasi aman ya? Farudin ya? terus apa Ega Rizky kan kemarin yang terakhir sama siapa Ivan Anda Betinho belum saya update lagi. Oke. Prediksi berapa kira-kira lawan Dewa? Kamu kan jago prediksi ya? Kalau di Marbuwo ya Menang ya? Harus menang. 2-1 sih. 2-1. Harusnya kalah dulu, jangan menang dulu. Nanti lihat lagi Kalau dibalik ya nih. Yo, Bang ya. Oke, itu tadi kita ngomongin PSS, sekarang kita beralih ngomongin PSIM Jogja. Yang udah lama kita ngomongin PSIM. Dengar kabar gimana, Pong? Kabar terakhir, Pong. Update PSIM Jogja karena sudah melakukan persiapan, pemain-pemain yang akan diincar itu sudah mulai komunikasi dengan manajemen. Iya, kata Pak Manajer sudah seperti itu sih Mas, sudah ada beberapa nama calon pemain yang sudah dikantongi dan itu sudah dikomunikasikan, tapi belum bisa disepil namanya. Nggak tahu ya, masih rahasia menunggu besok. Untuk Coach Irfan sendiri kemarin Pak Manajer juga bilang bahwa Coach Irfan akan tetap di PSIM dan itu akan menjadi asisten pelatihnya, calon pelatih asing besok. Pelatihnya benar Fernando Torres. Martis Torres dari Spanyol. Itu pasti itu. Kalau simpang siurnya itu udah down deal. Tinggal nunggu kontraknya. Si Torres ini. Ya, tinggal nunggu kontraknya sampai bulan Juni kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu sih Pak Manajer juga dari official PSIM sendiri juga belum merilis resmi, tahu kita juga belum tahu. Mungkin baru sebatas ini ya. percakapan Ya. Karena kan masih panjang juga, takutnya udah tekan kontrak, liganya nggak jadi jalan kan. makanya Iya. Kesepakatan verbal mungkin ya. Nah, kalau kamu lihat sosok Marcos Torres ini gimana nih? Marcos Torres ya bagus sih secara statistik kan, kemarin kan di di media sosial kan banyak di spill ya, secara ya juga cukup lumayan. Aku lupa ya statistik kayak gitu. Tapi ya pokoknya akeh menangi daripada kasane. Akhirnya harus sopo. itu udah bagus Mas, gue menanya Dengan Sambu. Terus kalau siapa Rodriguez gimana? Rodriguez sih endi? Arafa. Wes udah 100% itu Bertahan ya? Bertahan teman-teman. Kembali di PSIM PSIM ya? udah dipastikan sama Pak Manajer itu. Oh, dia nggak kemana-mana. Sekarang posisi di mana Rafa? Masih di Thailand ya? Thailand. Di Myanmar loh. Masih enggak liburan sama keluarga. Thailand juga nggak diajak. Enggak ya Mas? Ya betul. Konco ngopi. Nggak diajak ngopi. Enggak. Rafa. Kalau pemain lokal itu otomatis ya kayak banyak dikontrak mungkin ya. Belum tahu juga ya skor lama yang di Liga 2 kemarin. Belum bisa menyebutkan ya Pak Manajer. Yang udah pasti baru Rafa kan. Omid belum pasti. Dari Jepang siapa? Yusaku. Itu juga kurang tahu ya 3 pemain ini. Tapi kan sebelumnya itu kan udah pernah ngomong ya manajemennya bahwa akan mempertahankan 3 pemain itu, tapi nggak tahu nanti seiring berjalannya waktu toh. Ya jenenge wong iki molak-malik ya Mas.
Ini nanti mau kontak Cilina soal apa nih yang diobrolin dari spill lagi. Ya mungkin persiapan PSM, ya. PSM menuju Liga 1 bagaimana, terus kejelasan stadion, investornya udah dapat belum dan sebagainya. Itu aja nih ya, pakai selanjutnya ya. Nih. Kalau untuk pemain yang muda-muda itu udah ada kejelasan belum? Yang pinjaman itu. Iya. Pemain pinjaman dari Persija ya. Ya itu udah sejak Februari itu Arli sama Vigo kan Arli, udah itu ya, udah balik ke Jakarta toh. Udah balik. Kontraknya udah beres berarti ya. Udah selesai. Paling cepat itu mereka berdua kan. Kalau Faris dan yang lain-lain kurang tahu ya, Osman juga kurang tahu ya. Karena tidak ada rilis resmi toh. Kalau untuk kandang belum ada kepastian berarti ya PSM ya. Belum ada Mas. Belum ada ya. Belum ada, entah pakai SSA, Mandala atau Bali mana? atau apa namanya Magelang. Masih Itu mah gue bisa tuh aku sebenarnya. Gue juga bisa sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak tahu sih nanti pertimbangan dari manajemen seperti apa. Mungkin kan tetap harus ada kesepakatan dari beberapa belah pihak ya Mas ya. Iya. Mungkin dari kepolisian, mungkin dari mana. Seperti itu. Belum fix ini. Berarti kalau untuk tim pelatih tetap ya yang jual Erwan atau sama squad kayak tim pelatih kiper Didi Belum. itu belum. Erwan. Hanya Erwan saja. Tapi biasanya kan kalau pelatih itu ya pelatih utama kan tetap bawa jajarannya ya. Nah itu dia. Biasanya kan itu kan. Nanti ini gimana nih? Entahnya Timnya kayak Erwan misalnya dengan anak. belum tahu toh. Iya. Berarti bener ya yang apa si Razi itu yang menarik tim kalau nggak Portugal kan incer kalau nggak Portugal Spanyol ya. Spanyol Torres. Kamu Torres gimana? Udah baca-baca belum? Wah, belum update kalau tentang itu Mas. Belum update. Belum. Ini beda dengan yang pemain Liverpool ya. Jauh. Fernando Torres itu pelatih juga aja kan pelatih Ya. Torres. Ngelatih juga dia. Siapa ngelatih dia? Nanti sayangnya Xabi Alonso Mas. Xabi Alonso. Oke, ini ngomongin apa lagi kita nih? Piala Dunia, tadi udah ngomong PSM, saya ngomongin apa? Indonesia gimana saat? U20 saat? Ya nanti malam main perempat final lah penentuan Perempat siapa ya. yang ke semifinal. Kan Nova tadi ngutip dari Jawa Post kan tetap rendah hati, kuatkan mental, harus bisa menang lah target. Walaupun udah lolos Piala Dunia Dah itu aja benarnya. Ya. Pemain U17 nggak ada yang gini ya, nggak dari Sleman atau ini ya, Jogja nggak ada ya? Nggak ada Mas. Orang Jogjanya. Nggak ada. Mungkin Rizky Wahyu besok. Berapa Mas kamu Mas? Itu sepak bola high school. Tua-tua itu. Jadi kalau nanti malam menang lawan Korea Utara, semifinal ya. Jepang aja yang langganan kayaknya yang katanya langganan unggulan lah di U17 gak terlalu sih. Udah tersingkir malahan. Itu sih gak ada ya? Udah kalah penalti 3-2. Bisa-bisa Indonesia final ya mungkin ya. Amin. Siapa sih tim terkuat tinggal? Uzbekistan itu. Uzbekistan. Indonesia Uzbekistan mungkin. Oke. Oke, ini udah. Oke udah. Cukup. Cukup. Oke, kita cukupkan ya teman-teman podcast kita hari ini. Tadi kita udah ngobrol soal PSS Sleman dan juga PSM Jogja, sedikit soal U17. Tetap jangan lupa ini. Oh, bagi teman-teman yang pembaca setia online Radar Jogja bisa download aplikasi Radar Jogja baik versi Google App Store maupun Google Store ya. Gratis semua, bisa di-download. Hasilnya lebih cepat, asal juga lebih cepat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.